Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3387 sampai bab 3388. Kamu menerobos air dan kembali ke tepi kolam. Karena perlindungan energi sejatinya, pakaiannya bahkan tidak basah. Ye Chong, kamu baik-baik saja? Aku baru saja melihatmu bermain-main seperti orang gila di dalam air. Itu membuatku takut setengah mati. Ye Chong tertegun. Apakah kamu tidak melihat hantu air? Hantu air apa? Jing Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilan Jing Yu dan Liu Jing, mereka seharusnya tidak melihat hantu air. Mungkinkah hantu yang dipanggil Yu Hun hanya bisa dilihat oleh musuh? Ye Chong berpikir dalam benaknya. Ada apa denganmu? Liu Jing bertanya dengan prihatin. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah ini yang kamu dapatkan di dalam air? Ye Chong mengangguk dan memberitahu kedua orang itu bahwa pedang kecil ini adalah pedang dewa kelima dari dewa pedang Krisan. Setelah mendengarkannya, keduanya dipenuhi dengan kekaguman. Jing Yu berkata dengan emosi, tentu saja, para pahlawan muncul dengan petualangan. Saya tidak menyangka kita bisa menemukan pedang kuno seperti itu di kampus sekecil ini. Ini seperti novel berdarah. Tertawa atau menangis, kampus ini memang aneh. Bukankah ada juga buku tentang surga dan manusia? Liu Jing juga mengangguk. Ya, sangat aneh di sini. Alasan mengapa lampu pemicu jiwa muncul di sini mungkin karena Yu Hun. Ye Chong menebak bahwa itu mungkin karena energi pedang Yu Hun yang ia kembangkan di sini selama bertahun-tahun dan menjadi lampu pemicu jiwa. Tidak peduli apa, lampu pemicu jiwa telah dipecahkan. Senang sekali kamu mendapatkan pedang dewa. Jing Yu juga mengulurkan. Ya, lihat, ini hampir fajar. Ayo pergi. Setelah pengingat Jing Yu, Ye Chong menemukan bahwa perut ikan putih telah muncul di timur, dan mereka telah berjuang sepanjang malam. Ayo pergi. Kemudian, ketiga orang itu meninggalkan kolam dan berjalan menyusuri tepi taman bermain menuju luar sekolah. Saat ketiga orang itu berjalan berdampingan di jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan, langit berangsur-angsur memutih. Yah, ini sungguh bukan malam yang mudah, kata Liu Jing. Setelah kejadian tadi malam, suasana di antara mereka bertiga jelas jauh lebih santai. Kemudian, Jing Yu memberitahu mereka tentang lampu pemicu jiwa di dalam perpustakaan dan serangan terhadap mereka. Setelah selesai berbicara, Ye Chong berkata, sepertinya lampu pemicu jiwa pada awalnya palsu dan menipuku. Dan kemudian tujuan sebenarnya adalah untuk berurusan dengan kalian berdua. Jing Yu mengangguk, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Liu Jing, ketika lampu pemicu jiwa menyerangmu tadi malam, mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Liu Jing berkata dengan malu-malu setelah mendengar ini, nah, ketika aku jatuh, pakaianku robek. Dan kemudian mungkin lentera yang merangsang jiwa melihatku, kelinci putih kecil, dan lari dengan malu-malu. Apa? Ye Chong dan Jing Yu keduanya tampak bodoh. Mendengar ini, Ye Chong menoleh ke arah Liu Jing dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat? Apakah itu orangnya? Sebelum dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Liu Jing tanpa sadar. Dan kemudian dia berkata dengan curiga, milikmu juga, tidak besar. Ketika Liu Jing mendengar kata-kata Ye Chong, senyum di wajahnya membeku. Lalu dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong, mengangkat tinjunya, dan memberi Ye Chong pukulan kecil berwarna merah muda. Ye Chong, jenis apa lihat apa yang kamu lihat? Kamu sedang mencari pemukulan. Ye Chong dipukul oleh tinju kecil berwarna merah muda Liu Jing. Meskipun tidak sakit, dia masih berpura-pura kesakitan dan memohon belas kasihan. Oh, aku tadi salah.
Oh, aku salah, aku ingat, tidak kecil, tidak kecil. Jing Yu memandang keduanya saling menggoda. Sedikit keraguan muncul di matanya. Dia menoleh ke Ye Chong dan bertanya, "Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu pernah melihatnya sebelumnya." Begitu dia mengatakan ini, Ye Chong tersipu, dan Liu Jing semakin tersipu. Dia tidak menyangka Jing Yue cukup pintar, dan dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Ye Chong terbatuk 2 kali dengan canggung. Maksudku, ya, benar, maksudku kelinci putih kecil itu terlihat lucu. Tidak, itu berarti dia sangat kuat. Lebih pemalu, menundukkan kepala dan menolak berbicara. Jing Yue berpikir sejenak, lalu berkata seolah dia sudah menebak semuanya, "Tidak. Ada yang salah dengan kalian berdua. Aku sudah menemukannya sejak lama." "Benar." Tidak. Wajah memerah. "Tidak. Kenapa kamu begitu gugup saat Ye Chong berada di dalam air tadi?" Jing Yue bertanya lagi. Liu Jing panik dan malu, berpikir bahwa semuanya sudah berakhir sekarang dan dia pasti akan terbongkar oleh gosip Jing Yue. Untung saja mereka sudah sampai di gubuk di depan gerbang kampus. Saat ini, saya melihat penjaga pintu, Paman Li, berlari keluar gubuk dengan tergesa-gesa. "Paman Li, ada apa denganmu?" Liu Jing segera mengganti topik pembicaraan. Paman Li tampak cemas. "Oh, itu kamu. Anakku sakit parah. Aku harus segera ke rumah sakit. Saat ini tidak ada bus." "Ada apa?" "Bis." Paman Li terlihat sangat cemas saat ini, wajahnya penuh kerutan, kulitnya pucat, dan dia jelas merasa tidak enak badan. Melihat kesulitan Paman Li, Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan mencoba memanggil taksi online. Meski peron mengirimkan mobil, namun karena lokasinya yang terpencil, pengemudi awalnya enggan datang karena melihat tempat itu begitu terpencil. Ye Chong masih harus membayar 3 kali lipat ongkosnya sebelum seorang sopir datang. Waktu tunggu terasa sangat lama, dan semua orang menunggu dengan sabar di bawah naungan pepohonan. Sesekali terdengar kicauan beberapa burung yang membuat suasana semakin damai. Paman Li memandang ke kejauhan dari waktu ke waktu, berharap kendaraan itu akan segera tiba. Meskipun Ye Chong dan yang lainnya bisa terbang bersama Paman Li, mereka takut menakuti Paman Li, jadi sebaiknya mereka menunggu bus. Akhirnya, setelah penantian yang lama, sebuah mobil melaju perlahan di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan melewati lapisan pegunungan dan hutan, dan muncul di hadapan semua orang. Setelah pengemudi menghentikan mobilnya, mereka bertiga mengikuti Paman Li dan masuk ke dalam mobil. Paman Li tampak sedikit gelisah saat duduk di dalam mobil. Dia khawatir ongkosnya kali ini akan sangat mahal. Dia bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Anak muda, apakah kali ini akan menghabiskan banyak uang?" Liu Jing melihat kekhawatiran Paman Li dan menghiburnya dengan lembut. "Paman Li, kamu tidak perlu khawatir tentang ongkosnya. Kami akan mengurusnya." Setelah mendengar ini, Paman Li menunjukkan ekspresi terima kasih di wajahnya dan berterima kasih padanya berulang kali. Terima kasih banyak." Kemudian, Paman Li bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, kalian bertiga di mana? Mengapa kamu tidak membiarkan mobil membawamu dulu?" dan berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sungguh menyedihkan, jadi dia pergi ke rumah sakit bersama untuk menyembuhkan penyakit putranya. Jadi, Ye Chong berpikir sejenak dan berkata kepada Paman Li, "Paman Li, kami kebetulan pergi ke rumah sakit, mengapa saya tidak pergi bersamamu dan melihat apakah saya dapat membantu?" Melintas sedikit kejutan, "Benarkah? Hebat sekali. Anak saya sudah lama sakit dan belum pernah sembuh." Liu Jing dan Jing Yu juga menyatakan dukungan mereka dan bersedia pergi ke rumah sakit bersama untuk membantu Paman Li menyelesaikannya masalah.
Kendaraan melaju perlahan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, setelah beberapa saat mengalami gundukan akhirnya naik turun gunung dan sampai di jalan raya perkotaan. Kemudian, mobil melaju setengah jam lagi dan akhirnya sampai di rumah sakit. Rumah sakit ini terletak di pinggir kota kecil, dikelilingi oleh beberapa gedung bertingkat rendah dan pertokoan yang tersebar. Bangunan rumah sakit tersebut tampak sudah tua, dan cat pada dinding luarnya sudah terkelupas sehingga memperlihatkan dinding semen di bawahnya. Pintu rumah sakit adalah pintu besi tua, berkarat dan mengeluarkan bunyi berderit keras saat dibuka. Namun, meski demikian, rumah sakit tersebut masih penuh sesak. Saat Anda masuk ke rumah sakit, hal pertama yang Anda lihat adalah aula kecil. Lantainya dilapisi ubin berbintik-bintik, dan beberapa poster promosi kesehatan yang sudah menguning digantung di dinding. Di tengah aula terdapat beberapa bangku tempat orang menunggu dokter. Ekspresi mereka bermacam-macam, ada yang cemas, ada yang khawatir, dan ada yang terlihat lelah. Koridor rumah sakit sempit dan gelap, dan cat putih di dinding telah terkelupas, memperlihatkan bagian dalamnya yang hitam. Di kedua sisi koridor terdapat klinik dan bangsal, dengan nomor rumah pudar tergantung di pintunya. Udara dipenuhi bau desinfektan dan obat-obatan. Sesekali masih terdengar suara batuk pasien dan percakapan petugas medis. Ye Chong, Liu Jing dan Jing Yue mengikuti Paman Li melewati koridor yang ramai dan tiba di pintu bangsal ICU. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Paman Li datang ke sini dan dia sangat paham dengan jalan di sini. Suasana di sini jelas lebih mencekam dan serius dibandingkan tempat lain. Tidak banyak orang yang berada di ruang tunggu di luar pintu ICU. Lagi pula, orang-orang di sini adalah pasien darurat. Paman Li berhenti di depan pintu. Suasana hatinya berfluktuasi seiring dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Saat ini, seorang dokter keluar. Paman Li segera menghampiri dan bertanya, "Dokter, bagaimana kabar anak saya?" Dia sedang menjalani operasi. Situasinya lebih serius kali ini. Pergi dan bayar biayanya dulu. Oke. Berapa biayanya kali ini? Paman Li bertanya. Bayar 100.000 dulu, kata dokter. Apa? Banyak sekali. Paman Li membuka mulutnya. Awalnya Paman Li merasa cemas dan panik karena kondisi putranya. Ketika dia mendengar bahwa dia harus membayar mahalnya biaya operasi, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Karena dia tahu bahwa dia tidak mampu membayar biayanya. Ini karena rumah sakit kami telah mengurangi banyak biaya karena kesulitan Anda. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dokter masuk lagi. Hal ini membuat Paman Li sangat khawatir. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Apa yang bisa kulakukan? Ini semua salahku." Ye Chong melihat bahwa Paman Li sungguh menyedihkan, jadi dia berkata, "Paman Li, jangan khawatir, aku akan membayarnya, kamu." "Apa? Bagaimana aku bisa membayarnya kembali?" kata Paman Li. "Tidak apa-apa, kamu bisa mengembalikannya kapan saja." Ye Chong menghibur. Liu Jing juga berkata, "Itu saja, mari kita tenangkan diri dan obati penyakitnya dulu." Paman Li segera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika Ye Chong tidak menghentikannya, Paman Li akan berlutut di depan Ye Chong. Usai membayar uang, beberapa orang menunggu di luar pintu ICU. Waktu berlalu menit demi menit, dan jam di luar pintu ICU terus berdetak, dan setiap suara seakan menyentuh hati Paman Li. Dia berdiri dari waktu ke waktu, berjalan ke jendela ICU, dan melihat ke dalam dengan cemas, berharap dapat melihat kondisi putranya. Setelah beberapa saat, Paman Li duduk kembali di kursi plastik yang dingin, mengatupkan tangan dan sesekali memandangi pintu ICU yang tertutup. Wajahnya dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran.
Setengah jam kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mengejutkan di koridor rumah sakit. Saya melihat seorang wanita tua kecil dengan pakaian compang camping muncul di pintu bangsal ICU. Pakaian wanita tua kecil itu ditambal satu demi satu, dan warna kainnya menjadi kusam karena erosi waktu. Wajahnya keriput dan kulitnya keriput, menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Dia memegang sapu tangan tua di tangannya dan menyeka air mata dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Ternyata dia tak lain adalah istri Paman Li. Begitu dia melihat Paman Li, dia mempercepat langkahnya dan hampir berlari ke sisinya. "Sayang, bagaimana kabar anakmu?" Suaranya menangis, dan dia meraih lengan Paman Li dengan tangan gemetar. Paman Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Masih menyelamatkan, dokter belum keluar." Setelah mendengar ini, Bibi Li menitikkan air mata tak terkendali. Dia berbalik menghadap pintu ICU, mengatupkan tangannya, dan mulai berdoa dalam hati, menggumamkan nama putranya dengan harapan dia bisa selamat dari hal ini. Ye Chong, Liu Jing dan Jing Yu berdiri di samping dan diam-diam mengamati pemandangan ini. Liu Jing dan Ye Chong saling memandang dan melihat simpati di mata masing-masing. Pasangan tua ini sungguh menyedihkan. Liu Jing tidak tahan, jadi dia melangkah maju dengan lembut, berjalan ke sisi Bibi Li, dan menghibur dengan lembut, "Bibi Li, jangan terlalu khawatir, dokter akan melakukan yang terbaik untuk merawat putramu." Kepalanya dan menatap Liu Jing, dengan air mata berlinang, terima kasih. Saya terlalu khawatir." Petik 2. Bibi Li tidak berhenti menangis sejak dia tiba. Paman Li duduk di samping Bibi Li dan tidak menghiburnya karena matanya juga merah. Ye Chong dan 3 lainnya mengobrol dengan suara rendah. Apakah para dokter ini pandai dalam hal itu? Bisakah mereka disembuhkan setelah keluar begitu lama? Jika tidak, biarkan Ye Chong masuk. Ye Chong pasti bisa menyembuhkannya, kan? Ye Chong mengangkat bahu dan menyatakan persetujuannya. Jing Yue juga menunggu dengan sedikit tidak sabar, bagaimana kalau kita bergegas masuk dan mengusir dokter-dokter dukun itu? Lupakan saja, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Saat ini, saya melihat seorang pria berjas berjalan dengan cepat. Rambutnya disisir rapi dan wajahnya terlihat tidak sabar. Dia berjalan langsung ke arah Bibi Li dan Paman Li dan berkata dengan nada tegas, "Nyonya tua, tolong menangislah dengan lembut. Kru kami sedang syuting drama pendek di dekat sini. Tangisanmu mempengaruhi pembuatan film kami." "Apa?" Paman Li bertanya. Bibi Li menyeka matanya dengan sapu tangan kotor, mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang, memandang pria berjas di depannya, dan bertanya dengan suara gemetar dan bingung. "Anakku diselamatkan, bagaimana bisa? Apakah kamu tidak menangis? Apakah lebih penting bagimu untuk membuat film drama atau untuk nyawa anakku?" Pria berjas itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, "Biar ku beritahu, kru kami menghabiskan ratusan ribu untuk menyewa film tersebut, lokasi pengambilan gambar ini. Jika suaranya memengaruhi pengambilan gambar kami, biayanya ribuan dolar per menit. Bisakah Anda membelinya?" Ada nada arogansi yang merendahkan. Bersambung.